Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan PPL minggu kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai katalogisasi. Nah, sebelumnya perkenalkan dahulu, nama saya Fatma Hanifulaidah, mahasiswa dari UIN Wali Songo Semarang. Gak usah berlama-lama lagi, kita lanjut ke materinya saja ya. Katalogisasi. Yang pertama di sini harus mengetahui pengertian dari katalog. Di sini katalog adalah daftar bahan pustaka yang dimiliki oleh satu atau beberapa perpustakaan yang disusun oleh suatu sistem tertentu. Sedangkan katalogisasi adalah suatu proses pembuatan katalog perpustakaan yang menghasilkan cantuman bibliografis untuk setiap bahan pustaka yang dimasukkan dalam koleksi perpustakaan. Selanjutnya, tujuan dari katalog yang pertama memungkinkan seseorang menemukan sebuah buku. Nah, di sini itu bisa diketahui berdasarkan pengarangnya, judulnya, ataupun subjeknya. Yang kedua, menunjukkan buku itu milik perpustakaan, itu berdasarkan pengarang tertentu, berdasarkan subjek tertentu, atau dalam jenis literatur tertentu. Yang ketiga, membantu dalam pemilihan buku. Hal ini tuh berdasarkan edisinya dan berdasarkan karakternya. Selanjutnya ada fungsi katalog. Yang pertama, mencatat setiap koleksi di perpustakaan. Yang kedua, menyusun entry pengarang secara tepat sehingga karya-karya seseorang itu berada pada tajuk yang sama. Yang ketiga, mencatat entry subjek dari karya-karya yang dimiliki sebuah perpustakaan. Dan yang keempat, itu memberikan petunjuk di mana buku tersebut berada. Fungsi katalog yang kelima yaitu sumber penyusunan bibliografis. Yang keenam, mencatat semua judul karya-karya yang dimiliki sebuah perpustakaan. Yang ketujuh, sebagai alat bantu pengingat koleksi. Yang kedelapan, memberikan uraian tentang setiap karya yang dimiliki oleh perpustakaan sehingga pemakai mendapat informasi lengkap tentang karya tersebut. Selanjutnya, macam-macam katalog. Di sini ada card catalog atau katalog yang berbentuk kartu. Biasanya itu berukuran 7,5 x 12,5 cm. Nah, kartu katalog ini tuh juga memiliki keuntungan. Yang pertama, tidak mudah hilang, kemudian mudah penggunaannya, luas, artinya itu mudah untuk disisipi atau ditambah dengan kartu-kartu baru, kemudian mudah dalam menggandakan entry-entry-nya. Kemudian ada shift catalog atau katalog yang berbentuk lembaran-lembaran lepas. Nah, biasanya katalog ini tuh dibendel menjadi satu setelah disusun menurut sistem tertentu. Contohnya saja itu katalog perpustakaan Muslim Nasional. Selanjutnya ada printed catalog atau katalog berbentuk tercetak atau katalog berbentuk buku. Kemudian ada microform catalog atau katalog berbentuk mikro. Nah, katalog ini tuh dibuat dalam bentuk mikrofilm yang hanya bisa dibaca dengan micro reader. Kemudian ada online computer catalog. Katalog ini tuh katalog yang data bibliografisnya itu disimpan dalam otak memori komputer yang dibaca melalui layar.
Selanjutnya ada katalogisasi deskriptif. Sebenarnya di sini tuh katalogisasi ada dua. Yang pertama katalogisasi deskriptif dan katalogisasi subjek. Akan tetapi di sini saya akan membahas mengenai katalogisasi deskriptif. Pengertian dari katalogisasi deskriptif merupakan katalogisasi yang mendeskripsikan bahan pustaka dengan cara yang pertama pencatatan ciri-ciri fisik dokumen, yang kedua penentuan tajuk entry. Nah, tajuk entry di sini ada dua, yaitu tajuk entry utama dan tajuk entry tambahan. Kemudian 8 daerah deskripsi bibliografis. Yang pertama judul dan pengarang, yang kedua edisi, yang ketiga daerah rincian khusus, yang keempat penerbit atau impresum, yang kelima deskripsi fisik, yang keenam judul seri, yang ketujuh catatan, dan yang kedelapan ISBN. Selanjutnya sumber informasi utama. Yang pertama judul dan kepengarangan, itu sumber informasinya berada pada halaman judul. Yang kedua edisi, itu pada bagian halaman judul, halaman permulaan lainnya dan kolofon. Yang ketiga daerah rincian khusus, itu tidak digunakan untuk koleksi buku. Yang keempat penerbit atau impresum, itu sumber informasinya di halaman judul, halaman permulaan lainnya dan kolofon. Yang kelima deskripsi fisik, itu buku itu sendiri. Yang keenam judul seri, itu pada bagian halaman judul seri, halaman judul sampul, dan halaman judul. Kemudian yang ketujuh itu ada catatan, itu sumbernya dari mana saja. Dan yang kedelapan ada ISBN, itu sumbernya juga dari mana saja. Selanjutnya penentuan tajuk. Tadi udah dikatakan bahwa tajuk itu ada dua. Yang pertama tajuk entry utama, yang kedua tajuk entry tambahan. Tajuk entry utama adalah unsur yang menjadi titik akses utama atau kartu katalog utama. Sedangkan tajuk entry tambahan merupakan unsur yang menjadi titik akses tambahan atau kartu katalog tambahan. Penentuan tajuk apabila pengarangnya itu tunggal atau hanya mempunyai satu pengarang saja, maka tajuk entry utamanya ditulis nama pengarang dan tajuk entry tambahannya itu judul buku dan subjek. Contohnya di sini buku yang berjudul Keberanian Tak Terduga karya Suyitno Adi. Nah, berarti tajuk entry utamanya itu Adi, Suyitno. Nah, namanya itu dibalik. Kemudian tajuk entry tambahannya di sini berarti judul buku, yaitu Keberanian Tak Terduga, kemudian subjek. Kemudian penentuan tajuk apabila pengarang ganda. Jadi pengarangnya itu dua atau lebih. Nah, maka tajuk entry utamanya itu nama pengarang pertama. Kemudian tajuk entry tambahannya itu nama pengarang lainnya, judul dan subjek. Contohnya di sini buku yang berjudul Kematian Lady Diana Mengguncang Akidah Umat karya Ustadz Hartono, Ainul Haris, dan Al-Haidar. Maka tajuk entry utamanya di sini yaitu nama pengarang pertama, yaitu Ustadz Hartono. Kemudian tajuk entry tambahannya itu pengarang lainnya, judul dan subjek. Berarti di sini Ainul Haris, Al-Haidar, kemudian judulnya itu tadi dan subjek. Selanjutnya penentuan tajuk apabila pengarang lebih dari 3. Jadi pengarangnya itu bisa 3, 4, 5, 6 atau seterusnya.
Nah, maka tajuk entry utamanya di sini tuh ditulis judul, kemudian tajuk entry tambahannya itu nama pengarang pertama dan subjek. Contohnya di sini buku yang berjudul Sejarah Minangkabau karya Mansur, Amrin Imron, Mardana Safyan, Asmaniar, Idris dan Bukhari. Nah, ini tuh ada 6 pengarang, maka termasuk dalam kategori pengarang lebih dari 3. Maka tajuk entry utamanya tadi judul buku yaitu Sejarah Minangkabau, dan tajuk entry tambahannya itu nama pengarang pertama dan subjek, berarti Mansur dan subjek. Selanjutnya contoh kartu katalog. Di sini buku yang dikarang oleh 2 orang pengarang, berarti tajuk entry utamanya itu pengarang pertama, di sini Sunaryati Hartono, kemudian judul buku, kemudian nama pengarangnya, tempat dan penerbit. Nah, di sini ada angka 10 dalam bentuk Romawi, berarti halaman Romawi di buku tersebut itu ada 10. Kemudian ada 194 halaman, berarti buku tersebut mempunyai halaman 194. Kemudian di sini ada 21 cm, berarti itu ketebalan buku. Kemudian ada bibliografi, di sini halamannya 188 sampai 194. Kemudian ada ISBN. Nah, yang bagian bawah ini ada hukum dan negara Indonesia dan hukum nasional. Nah, ini tuh termasuk klasifikasi. Nanti akan dibahas selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada judul dan sadikin, itu termasuk tajuk entry tambahan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.